Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, dan teranya nikmat iman, Islam dan sehat, sehingga kita semua mesti bisa berkumpul kembali di masjid yang insyaallah Allah berkahi ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini, mari kita tadaburi surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 yang diturunkan di Mekah. Surat Al-Ikhlas merupakan salah satu surat yang turun di Mekah dan terdiri dari 4 ayat yang pendek sangat mendalam. Asbabul nuzul surat ini terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kafir Quraisy, Yahudi dan Nasrani kepada Rasulullah SAW. Mereka bertanya, "Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu. Dari apa dia terbuat? Apakah dia terbuat dari emas, perak, atau bahan lainnya?" Allah menurunkan surat Al-Ikhlas yang menegaskan kemurnian dan keesaan Allah, serta menolak semua konsep yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang rahmatnya mengalir lebih dulu sebelum kita meminta, yang kasihnya meliputi setiap embusan napas. Mari buka lembaran suci ini dengan hati yang rindu pada keikhlasan sejati. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, bukan sekedar satu dalam hitungan, tapi esa dalam zat, nama, sifat, dan perbuatan. Tak ada yang menyerupainya, tak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Dalam dunia yang penuh ilah, palsu, harta, pujian, kuasa, hanya Allah lah satu-satunya tempat bergantung dan berserah. Ketika hati tercerai oleh harapan pada makhluk, ingatlah hanya Allah yang Esa, yang tak pernah mengecewakan. Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ketika engkau lelah dan dunia menutup pintunya, Dia membuka tangannya. Ketika semua tempat bergantung runtuh, Dia tetap kokoh menjadi tempat bersandar. Tak butuh apapun, namun semua makhluk butuh kepadanya. Jika engkau sedang merasa kecil, sendiri, atau tak dianggap, datanglah kepada As-Samad yang tak pernah menolak hambanya. Dialah pelipur tangis, mengganti kehilangan, dan pemilik jawaban. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah bukan ayah, bukan anak, bukan hasil dari sesuatu, dan tak menghasilkan keturunan. Dia tak terikat oleh rantai waktu atau silsilah makhluk. Dia berdiri sendiri, tanpa asal, tanpa akhir. Ayat ini mematahkan segala khayalan manusia tentang Tuhan, mengingatkan kita agar memurnikan tauhid dari segala noda syirik. Karena keikhlasan dimulai dari mengenal siapa yang kita sembah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Dia Maha tinggi, tak bisa dijangkau oleh nalar, tak bisa disamakan dengan apapun di langit dan di bumi. Jika ada yang mengaku mampu menyamai kekuasaannya, itulah dusta. Jika ada yang disembah selain Dia, itulah kesesatan. Ayat ini adalah pagar agar tauhid kita tak ternodai. Ia menuntun kita untuk hanya menggantungkan hati, niat, dan cita-cita pada yang benar-benar pantas, Allah semesta. Jamaah rahimakumullah, hikmat tadabbur surat Al-Ikhlas, surat ini pendek, namun bobotnya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ia adalah pondasi tauhid, jalan menuju keikhlasan yang hakiki. Bacalah ia, pahami maknanya, agar ibadahmu tak sekedar gerakan, tapi pernyataan cinta yang lurus hanya untuknya. Keikhlasan adalah cahaya, dan surat Al-Ikhlas adalah lentera yang menuntun kita ke sana.
Dengan memahami dan menerapkan hikmah dari surat Al-Ikhlas, kita dapat memperkuat hubungan kita dengan Allah dan menjalani kehidupan yang lebih ikhlas, berserah diri dan penuh dengan pengabdian. Semoga Allah memberi kita kemampuan untuk menjalankan ajarannya dengan benar. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Rotul Abror dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.